Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Anissa Sabrina sebagai ketua. Selanjutnya, Saya Auliana Gita Syarani sebagai anggota. Saya Dahlan Rambe sebagai anggota. Saya Fatan Raja Sadan sebagai anggota. Saya Ferdiansyah sebagai anggota. Saya Hijrati Hafizatun Nafsi sebagai anggota. Saya Muhammad Rafli sebagai anggota. Saya Resya Putri Amelia sebagai anggota. Saya Ridwan Putra Gustian sebagai anggota. dan kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal ilmiah yang telah kami buat bersama. Kemudian perlu diketahui juga bahwa pembuatan artikel jurnal ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja kami memulai pembahasan. Baiklah, yang pertama yang menjelaskan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Dahlin dan Aulia. Kepada saudara dan saudari kita dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal kami. Media sosial adalah media berbasis internet yang berupa ruang interaksi virtual oleh teknologi multimedia. Media sosial memiliki banyak dampak, salah satunya adalah dampak negatif berupa fenomena haters. Haters sendiri adalah perilaku orang yang tidak segan menyerang orang lain yang dibencinya dengan kata-kata kotor, melecehkan, hingga menghina. Fenomena ini menimbulkan keresahan skala luas di Indonesia, bahkan sampai pemerintah mengeluarkan undang-undang dan surat edaran tentang ujaran kebencian melalui pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE serta surat edaran SE Kapolri nomor SE 6 2015. Dampak itu tidak hanya merambah kepada masyarakat luas di sekolah, para remaja juga terkena imbas dari proses penyebaran kebencian tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Aulia Nagita. Berita-berita pada situs berita dengan mudah di-share ke media sosial dan kemudian dapat dikomentari oleh netizen lainnya. Bahkan kini dalam situs berita online pun disiapkan ruang komentar untuk para pembaca. Berita-berita ini kemudian ditanggapi secara beragam oleh netizen di ruang komentar, baik itu positif, negatif maupun netral. Namun hal ini juga mendatangkan masalah baru di mana praktik atau ujaran kebencian juga tumbuh pesat melalui medium ini yang sekarang dikenal dengan istilah hate speech. Ujaran kebencian yang dilontarkan akun @fufufafa terhadap Prabowo ini juga dapat mempengaruhi orang-orang agar membenci ujaran kebencian terhadap Prabowo. Orang-orang dapat menggiring opini pribadi yang terkadang tidak sesuai dengan faktanya, hanya karena tidak suka akan kinerja Prabowo dan dapat pula karena terpengaruh oleh ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun Fufufafa ini di media sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia dan Dahlian. Selanjutnya, metodologi yang akan disampaikan oleh Ridwan dan Hijrati. Kepada Ridwan dan Hijrati dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dan di mana data yang digunakan dalam penelitian ini berupa komentar atau cuitan yang terdapat pada akun Twitter Fufufafa terkait pemberitaan mengenai Prabowo Subianto dan keluarganya, khususnya yang muncul selama periode pemilihan presiden tahun 2019. Pada tahun tersebut, Prabowo mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia. Data tersebut mencakup berbagai ujaran kebencian yang berupa kata, versa, dan kalimat yang menunjukkan penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, dan jenis ujaran kebencian lainnya pada ranah media sosial. Selanjutnya, kepada Hijrati dipersilakan. Sumber data utama berasal dari platform Twitter, yaitu cuitan yang diunggah oleh akun Fufufafa yang menjadi fokus analisis. Tahapan dalam pengumpulan data dengan cara observasi, pengamatan, serta identifikasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan linguistik forensik untuk mengkaji makna tuturan secara semantik. Memahami konteks dan maksud ujaran secara pragmatik serta menghubungkan relevansinya dengan peraturan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.
Baik, saya Terima kasih kepada Ridwan dan Hijrati. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh Rafli dan Fatan. Kepada Rafli dan Fatan dipersilakan. Hasil penelitian mengenai ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun Twitter Fufufafa terhadap adanya pola komunikasi negatif yang konsisten, terarah, dan terstruktur. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah unggahan yang dilakukan dalam periode tertentu, akun ini memproduksi berbagai bentuk konten yang bukan hanya bersifat kritik, tetapi telah melampaui batas kritik yang wajar menjadi serangan verbal yang memenuhi kategori hate speech. Temuan ini memperlihatkan bagaimana media sosial, khususnya Twitter, telah menjadi ruang yang memungkinkan berkembangnya ujaran kebencian terhadap tokoh publik, terutama mereka yang berada pada posisi politik yang kontroversial atau sering menjadi sorotan publik. Baik, kami mendapatkan 15 bukti. Berikut beberapa cuitan ujaran kebencian yang diunggah oleh akun Fufufafa terhadap Prabowo. Makin gendut aja tuh babi. Ditujukan kepada Prabowo sebagai ujaran kebencian terhadap fisik yang artinya merujuk pada besar atau gendut. Perkataan tersebut ditujukan untuk para pendukung Prabowo. Kata ditampolin yang secara harfiah artinya tampar atau pukul. Yang selanjutnya itu kebo. Ditujukan kepada Prabowo sebagai ujaran kebencian. Kebo tidak diartikan sebagai hewan kerbau, tetapi hinaan fisik yang artinya besar atau gemuk, yang dimana kerbau sendiri memiliki ciri fisik yang sangat besar. Baik, selanjutnya kata dongo, yang ditujukan kepada Prabowo bermakna menghina karena kata dongo artinya mengarah pada kata bodoh. Selanjutnya yaitu komentar ini menyinggung isu perceraian dan mengaitkannya dengan aktivitas seksual. Gak pernah celap-celup lagi, yang merupakan ranah privat seseorang. Serangan terhadap aspek personal seperti kehidupan rumah tangga yang mengarah pada ranah pribadi. Yang selanjutnya yaitu cuitan ini mengarah pada pendapat untuk Prabowo, yang secara harfiah pengunggah mengatakan Prabowo menghalalkan segala cara seperti perilaku jahat, yang dimana kata setan merujuk pada jahat karena perilaku setan yang dikenal jahat. Yang selanjutnya itu ujaran, bro, lo cepetan mati aja bro, adalah ujaran kebencian dengan tingkat agresi verbal yang sangat tinggi, melampaui kritik biasa secara singkat. Ujaran tersebut adalah ancaman verbal ekstrim di dunia maya. Selanjutnya yaitu komentar itu berisi ujaran kebencian karena menggunakan kata istri cerai dan anak homo sebagai bahan olok-olok untuk merendahkan seseorang, seolah kondisi keluarga dan orientasi seksual anaknya adalah aib yang pantas diejek. Cara penyampaiannya bernada yang menghina dan merendahkan martabat individu yang disindir, serta membingkai kehidupan pribadinya sebagai sesuatu yang memalukan. Intinya, komentar tersebut menyerang kehormatan seseorang lewat stereotip dan hinaan, bukan menyampaikan kritik. Yang selanjutnya yaitu, yang ini bentuk ujarannya lebih ringan, tetapi tetap bernada merendahkan karena kalimat ditikung luwo dipakai untuk mengejek seseorang yang dianggap diambil pasangannya oleh orang lain. Gaya bahasanya sengaja dibuat kasar dan mengecilkan martabat orang yang disindir, seolah-olah dia lemah, naif, atau pantas dipermalukan. Intinya, komentar ini memakai peristiwa pribadi sebagai bahan olok-olok dan menempatkan target sebagai objek hinaan, bukan sebagai manusia yang layak dihormati. Yang selanjutnya yaitu pada cuitan yang menyatakan ini orang mukanya jelek banget. Mengatakan bahwa wajah seseorang sangat tidak menarik atau merendahkan penampilan seseorang sehingga tergolong sebagai hinaan fisik. Yang selanjutnya itu komentar tersebut bernada menghina, menuduh pendukung paslon 02 memiliki keinginan seksual yang berlebihan, menggunakan kata-kata vulgar.
yaitu pengennya Kentia Melulu. Selanjutnya, komentar ini menggunakan orientasi seksual sebagai alat untuk mencela atau menghina calon presiden atau Prabowo Subianto. Secara tidak langsung melalui anaknya, menggunakan istilah homo dalam konteks yang merendahkan dan bernada negatif untuk menyebarkan stigma negatif terhadap individu atau kelompok homoseksual. Yang selanjutnya yaitu dalam konteks politik, pernyataan ini adalah bentuk ejekan yang tidak berdasarkan fakta kejadian nyata. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau membuat citra negatif kepada Prabowo dengan menyiratkan bahwa ia lemah atau rentan terhadap penyakit. Selanjutnya itu komentar ini menyiratkan keraguan atau kritik terhadap klaim Prabowo sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Istilah rakyat bayaran digunakan untuk menuduh bahwa dukungan yang diterimanya berasal dari orang-orang yang dibayar atau memiliki motif finansial, bukan dukungan tulus dari masyarakat umum. Selanjutnya, kalimat pada cuitan tersebut berarti pengunggah mengatakan agar tidak dipelet. Kata pelet sendiri artinya diguna-guna atau dibuat suka secara paksa. Selanjutnya saya serahkan kepada Rafli. Dari segi konten, unggahan akun Fufafa menunjukkan penggunaan diksi yang kasar, merendahkan, hingga melecehkan. Bentuk ujaran kebencian yang teridentifikasi antara lain berupa penghinaan karakter pribadi, penempelan stereotip negatif, tuduhan tanpa dasar atau bukti, serta penyebaran rumor yang berburuk reputasi Prabowo sebagai tokoh politik. Bahasa-bahasa yang digunakan seringkali bersifat hiperbolik, emosional, dan dimasukkan untuk memicu respon negatif dari pembaca. Penggunaan kata-kata peyoratif, cemoohan, dan sindiran menghina muncul serta berulang, memperlihatkan bahwa akun tersebut tidak hanya menyampaikan kritik substantif, tetapi lebih menonjolkan ekspresi kebencian. Pada beberapa unggahan, akun tersebut bahkan menggunakan strategi retoris tertentu untuk menyamarkan ujaran kebencian sebagai bentuk humor, satir atau opini pribadi. Namun, ketika dianalisis lebih dalam, narasi yang dibangunkan tetap menunjukkan intensi untuk merusak nama baik Prabowo Subianto dan memengaruhi persepsi publik. Strategi ini sering ditemukan dalam studi-studi media sosial, di mana pengguna memanfaatkan ambiguitas bahasa untuk menghindari pelanggaran aturan platform, tetapi tetap menyebarkan konten negatif dengan dampak yang signifikan. Penggunaan meme, gambaran visual yang diedit, serta penggalan berita yang dipotong secara parsial menambah daya sebar konten ujaran kebencian tersebut. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari jurnal ini. Akun Twitter Fufafa merupakan salah satu akun yang oleh sejumlah pengamat dinilai memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian. Hal tersebut terlihat dari unggahan-unggahan yang kerap mengangkat isu-isu aktual sehingga berpotensi memancing atau memprovokasi pengguna lain untuk memberikan respon bernada negatif pada kolom komentar. Dalam penulisan terhadap konten media akun tersebut, ditemukan beragam bentuk informasi seperti foto, gambar, serta teks atau caption yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian. Penggunaan emoticon dalam beberapa unggahan juga memperkuat makna yang disampaikan, sehingga meningkatkan potensi penyebaran sentimen negatif. Konten yang disajikan umumnya menyinggung, menghina, mencaci maki, serta topik-topik lainnya yang sedang ramai diperbincangkan. Secara khusus, akun ini lebih banyak memuat kritik keras yang diarahkan kepada Prabowo Subianto dan kelompok atau pihak yang diasosiasikan sebagai pendukungnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reisha. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulannya. Aktivitas dan interaksi pengguna lain juga terlihat menonjol pada akun Fufafa. Interaksi tersebut meliputi pemberian tanda suka, pembagian unggahan, hingga komentar yang menggunakan bahasa kasar atau bernada menyerang. Pola interaksi ini berpotensi memicu konflik antar pengguna, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan politik atau ideologi. Pada tataran pengalaman media, akun ini tampaknya memiliki tujuan untuk memandingi akun-akun yang dianggap berseberangan secara politik. Berdasarkan temuan peneliti,
Akun tersebut dibangun sebagai respons terhadap akun lain yang dinilai kerap menyebarkan informasi yang merugikan kelompok tertentu. Dengan demikian, Fufuafa berfungsi sebagai kanal kritik yang sangat keras dan seringkali menggunakan gaya penyampaian satir atau provokatif. Secara keseluruhan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar konten pada akun Fufuafa menampilkan kritik tajam dan sindiran terhadap Prabowo Subianto. Kolom komentar dalam unggahan-unggahan tersebut juga kerap dipenuhi tanggapan pengguna yang menunjukkan indikasi ujaran kebencian sehingga memperkuat dugaan bahwa akun ini turut berkontribusi terhadap penyebaran sentimen negatif. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ferdi dan Aisyah. Baiklah, itu saja pembahasan artikel jurnal ilmiah dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.